Ya, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, kesembuhan itu biidznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, azakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala, yang akan menemani kita semua di kesempatan ini hingga 1 jam ke depannya. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Barakallahu fiik. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengatasi hipertensi ya. Jus belimbing, kemudian susu kedelai dan madu. Bahan-bahannya: belimbing manis 2 ons, kemudian susu kedelai 1 gelas, madu secukupnya. Nah, berkaitan dengan hipertensi atau orang sering mengenalnya dengan darah tinggi, ini gejala awal seperti apa Sinsi? Nah. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, para peminat kesehatan klasik dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, seluruh sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan tentang darah yang terukur sekarang ini ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu merupakan penyakit yang sudah diketahui dan terukur melalui teknologi oleh kedokteran dengan teknologi canggih kedokteran pada sekarang ini ya. Ya udah agak lama, tapi sekarang ini lebih semakin lama semakin bagus ya. Kemudian tentunya dalam permasalahan ini saya mengutip dari buku ke-6 di ilmu kesehatan klasik nanti tentang integrasi timur dan barat, suatu penyakit yang sudah dilakukan penelitian oleh kedokteran barat, kemudian diteliti ulang oleh klasik, merupakan pola apa dan seterusnya. Dan pada prinsipnya darah itu sendiri, kalau sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu ada 2 kelainan ya. Ada 2 kelainan dalam keadaan kurang dan dalam keadaan lebih. Adapun yang dalam keadaan lebih itu ada 2 kelainan pula. Yang pertama adalah tabayyuh,
Makanya disebutkan oleh Imam Qayyim ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Makanya ini adalah anjuran bekam yang efektif. Kemudian yang berikutnya merupakan salah satu dari, bahkan poin pertama dari istifraq, ya, materi-materi yang fasidah, yang rusak, yakni adam idahajah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Ini juga bagian dari kelebihan darah. Melihat dari materi itu sendiri, darah itu berasal dari makanan dan minuman, ya. Darah berasal dari makanan minuman yang kemudian masuk ke dalam tubuh melalui perut besar, kemudian dicerna. Dan kata Imam Al-Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, kemudian haroro dari kolbu masuk memasak yang ada di maidah menjadi cairan. Sebagian menjadi cairan merah, kemudian diserap, disimpan di dalam kabit, kemudian menjadi darah dan diedarkan ke seluruh tubuh dengan energi vital. Ya, maka dari situ kalau ada permasalahan di sana, maka biasanya permasalahan darah yang dicurigai adalah ada apa dengan hati. Kemudian hati mengeluarkan, kemudian dipompa dengan energi vitalnya kolbu atau kendaraannya kolbu, yakni kolbu jantung maksudnya, atau kolbun sanobar, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau ada masalah maka biasanya dicurigai entah jantung entah hatinya yang ada masalah, ya. Demikian penjelasan dari Imam Al-Qayyim. Kemudian saya masih ingat di buku ilmu kesehatan klasik, silsilah ilmu kesehatan klasik yang ke-11, buku yang ke-11, itu disebutkan di sana bahwasanya ketika darah berlebih gitu ya, atau darah panas atau kemudian darah berlebih, maka hal ini juga bisa jadi akan mengganggu emosi, dikarenakan kolbunya itu berlebih, itu akan bisa mengganggu emosi, bisa menjadi marah berlebih, atau amarah berlebih juga bisa mengganggu darah menjadi panas, ya. Dan dijelaskan pula oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya pada umumnya mengatasi darah yang bergejolak itu simpel sebenarnya, yakni dengan cara dikeluarkan. Akan tetapi di sini yang hendak kita bahas di sini adalah bukan tidak harus haja, tidak juga tabayyuk, tetapi ini adalah darah yang sudah diteliti oleh pengobat modern yang kemudian disifati dengan darah tinggi, ya. Karena tidak semua darah haja itu darah tinggi, dan tidak semua darah tabayyuk juga darah tinggi dikarenakan timbunan lemak, gitu ya. Nggak semuanya seperti itu. Makanya kita mengatasi darah tinggi ini dengan memanfaatkan buah-buahan. Salah satunya adalah blimbing dan susu kedelai yang sifatnya adalah manis, ya, rasanya adalah manis. Menilik buku silsilah ilmu kesehatan klasik atau literaturnya ilmu kesehatan klasik di bab Al-Ajwibah Mufidah, soal jawabnya itu di buku ke-11, itu menjelaskan bahwasanya manis ini menghalau, ya, kemudian asamnya ini menyejukkan. Jadi tujuannya adalah tetap memperlancar peredaran darah, kemudian menyejukkan. Karena khawatirnya kalau darah itu stuck gitu, itu bisa pecah pembuluh darahnya. Karena darah, makanya ada kasus stroke karena darah tinggi gitu, tensinya tinggi dan sebagainya. Maka lebih dulu merupakan tindakan preventif dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah kita, ya. Jadi blimbing manis maupun susu kedelai merupakan tindakan preventif dan rehabilitatif agar tidak terjadi darah itu mandek sehingga perlu dihalau. Makanya dalam silsilah ke-11 buku ilmu kesehatan klasik yang ke-11 itu manisnya ini menghalau, akhirnya memperlancar itu, ya. Kemudian asamnya itu menjaga agar darah itu tidak terkena angin sehingga panas, angin dalam yaitu emosi ataupun angin luar yaitu angin panas, sehingga menyebabkan haja bergejolak, gitu ya. Maka kita menggunakan blimbing manis dengan susu kedelai dan madu, ya. Kita bikin dulu baru kita jelaskan. Kita bikin secukupnya. Ini kayaknya dipotong lagi, ya? Iya. Apa cukup segini? Enggak kan? Kegedean, ya? Kegedean sih kalau untuk di blender. Dan ini bahan-bahannya juga mudah didapat, ya? Mudah didapat.
Belimbing manis mudah didapat. Kalau enggak belimbing bulu ya. Kalau enggak belimbing manis, Belimbing dulu yang biasa dibuat sayur ya, masakan. dia asam ya. Lebih asam, ya betul. Pakai segitu aja. Kemudian susu kedelai cukupnya ya. setengah gelas lah. Hop. Ya. Ya. Madu Madu boleh sekalian. langsung ya. Sip. Oke. Oke, sudah halus. Ini langsung atau Langsung. disaring dulu? Langsung ya. Nanti untuk resep sesuai resep ya. Iya. Alhamdulillah. Resepnya itu belimbing berapa? Belimbingnya tadi 2 buah. kalau berdasarkan resep itu 2 ons saja. Oh, 2 ons saja. Iya, kemudian susu kedelai 1 gelas, madu secukupnya. Ya. Nah, Kalau ini tadi kita membuat di sini tidak sampai setengah on gitu ya. iya. Kita pakai tidak sampai setengah on, tapi nanti ketika bikin itu 1,5 on sampai 2 on ya, 1 sampai 2 on. Kemudian susu kedelainya boleh 3/4 gelas kalau pingin kental, atau kalau 2 on berarti susu kedelainya 1 gelas, kalau 1,5 on berarti susu kedelainya 3/4 gelas, madu susu selera gitu ya. Nah ini baik susu kedelai maupun belimbing sama-sama manis memang. Karena terkadang ada perselisihan pendapat, ini sifatnya apa, rasanya apa. Sebenarnya perselisihan pendapat itu bukan karena perselisihan kaidah, tapi perselisihan daerah. Karena daerah satu dengan daerah lain itu terjadi perbedaan. Contohnya misalkan kalau kita melihat di penjelasan dari Imam Luqai yang mengatakan kalau madu Yaman itu misalkan sifatnya kering misalkan. Madu di sini enggak, biasa aja. Biasa aja gitu, enggak lembab, enggak kering tapi lembab malah. Jadi seperti itu. Terkadang di suatu daerah biji ini disebut sifatnya panas misalkan, hangat. Di satu sisi sifatnya dingin. Karena masing-masing daerah itu berbeda. Jangankan di sini, dengan negara lain ya. Sesatu negara saja karakteristik tanaman itu berbeda. Di sini kedelai itu manis, kemudian belimbing itu manis sedikit asam, kemudian madu itu manis. Maka ini sebenarnya boleh dikatakan sifatnya adalah manis sedikit asam, manis sedikit asam. Dan artinya tingkatan manisnya lebih tinggi. Tingkatan manisnya lebih tinggi, bisa lembabnya itu tingkatnya lebih tinggi, rutubahnya, sehingga dia bisa. Makanya kalau istilah dalam buku ke-11 ya, saya tidak ngomong jilid ya. Dalam istilah buku ke-11, dan buku ini belum ada yang pelajari karena orang-orang tuh baru belajar buku jilid 6, mentok jilid 7 gitu ya. Jadi walaupun kemarin ada juga beberapa di keluarga itu udah belajar jilid 8 dan 9. Tapi di jilid 11 belum ada yang belajar ini. Di jilid 11 itu disebutkan bahwasanya manis ini sifatnya menghalau karena walau bagaimanapun juga manis itu lembab hangat, ya kan? Hangat, jadi nggak sampai ke panas tapi hangat, makanya dia digunakan untuk menghalau. Artinya maksud menghalau itu memperlancar peredaran darah dengan menambah nutrisi, menambah rutubah gitu. Karena tidak ada rutubah maka energi vital juga nggak akan kuat, nggak akan lancar gitu. Kemudian menghalau balgam, timbunan-timbunan yang bisa membuat darah stuck, kemudian tabayuk, kemudian pecah pembuluh darah. Dan asamnya memperbagus kualitas darah. Maka ini diharapkan bisa menjadi tindakan preventif, pencegahan maupun rehabilitatif, perawatan bagi orang-orang yang darah tinggi. Adapun dalam penelitian
Saya akan sebutkan beberapa di sini, 3 aja kalau tidak terlalu panjang, biar tanya jawabnya lebih panjang. Jadi yang pertama itu darah tinggi dikarenakan panas hati berlebih. Dikarenakan panas hati berlebih itu yang pertama. Karena tadi sebagaimana yang awal saya sudah sebutkan bahwasanya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ketika makanan dan minum sudah dicerna kemudian menjadi saripati makanan, menjadi cairan, salah satu cairan merah itu diserap, disimpan di dalam kabid. Kabid adalah hati. Nah, ketika fungsi hati panas berlebih, entah itu dikarenakan angin dalam, kata Imam Al-Qayyim, karena penyebab penyakit itu ada 2, bisa jadi dari dalam, yakni emosi yang berubah menjadi angin, atau sesuatu angin yang datang dari luar, yang cocok bagi satu orang tapi tidak cocok bagi orang yang lain, gitu ya. Kemudian ketika fungsi hati terlalu panas berlebih, maka ini bisa akan menimbulkan darah bergejolak. Nah, dan beberapa penderita darah tinggi ternyata ada juga yang dikarenakan pola ini atau sindrom ini. Gejala yang muncul adalah rasa pahit di mulut, kayak orang meriang masuk angin. Pahit. Pahit di mulut. Kemudian pada pemeriksaan dokter tekanan darahnya tinggi. Ya, artinya tekanan darahnya itu di atas normal. Artinya bisa sistolik antara 90 dan 140 gitu kan. Kemudian diastolik antara 60 90. Ini kan yang normal itu ya. Tapi kalau yang ini pada pemeriksaan yang disebut hipertensi, bisa jadi dia tekanan sistoliknya di atas 140 gitu ya, bukan di bawah 140. Kemudian diastoliknya biasanya juga lebih dari 90 gitu, di atas 90 ya pada pemeriksaan kedokteran gitu ya. Tekanan darah mudah naik, jika marah naik, jika stres naik ya. Kadang-kadang stres, banyak pikiran, uring-uringan, itu juga naik. Ini namanya karena stagnasi energi vital yang ada di hati atau panas hati berlebih. Ciri yang paling khas adalah sudah pada pemeriksaan tekanan darahnya naik, kemudian urinnya menguning. Urin menguning. Ya, pada sekarang ini banyak ini pasien-pasien yang menderita darah tinggi di musim yang seperti ini. Di tanggal 23 di musim kedua. Ya, kalau Agustus kan tanggal 24 ya. Berarti tanggal 23 di musim kedua, maka biasanya mulutnya kering. Saat ini tuh kebanyakan mulutnya kering, kemudian cepat emosi, ya, kemudian matanya merah, wajahnya merah. Ini dikarenakan panas hati berlebih naik, tekanan darah naik atau haja bergejolak, sehingga naik ke mata merah, wajah merah, dengan sakit kepala yang parah, bahkan bisa terjadi vertigo, pusing 7 keliling. Adapun prinsip pengobatannya adalah tentunya menurunkan panas hati yang berlebih tadi, dengan belimbing, kemudian susu kedelai, atau bisa juga dengan rumput laut, direbus kemudian dimakan, ya. Atau bisa juga dengan, biasanya orang seringnya juga menggunakan susu seledri, ya, dengan seledri, menggunakan seledri. Nah, kalau yang ini kan jarang ya, yang menggunakan seledri itu ya. Itu juga banyak, dan ini juga efektif. Makanan yang bagus diantara ada bayam gitu ya, kemudian ada jamur hitam, kemudian ada cuka apel, kemudian ada kerang. Kalau dulu kita bilang itu dulu kalau namanya kerang mata 7. Kerang mata 7. Kalau sebenarnya kalau di sini itu ya kayak mirip-mirip kerang yang tumbuh di pohon gitu ya. Jadi biasanya cara nanam kerangnya itu pohon kayu terapung. Nanti biasanya kerangnya pada nempel gitu. Kalau di itu kan di Karangkali kan ada ya. Kalau di sini kayaknya kerang hijau ya. Kerang hijau kan kayak gitu tuh. Kerang hijau itu kan pada nempel kan di kayu ya. Ini kalau dulu kita waktu belajar disebutnya kerang mata 7. Ya, ini biar keren aja sebenarnya. Kemudian asparagus juga, kemudian telur ayam kampung, jamur putih, kemudian royal jelly, kemudian madu, ini efektif digunakan. Ya. Kemudian ini diminum bisa pagi dan sore. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dokter dinyatakan darah tinggi dengan gejala tekanan darah mudah naik kalau lelah, ya, sedikit lelah naik, sedikit stres naik. Kalau tadi marah naik, stres naik. Kalau ini lelah naik, stres naik, gampang sekali naiknya. Kalau lelah naik kan gampang sekali dia, ya kan, gampang sekali. Urinnya sedikit ada campur merahnya, emosi cepat naik, susah tidur.
keluhannya itu gampang lelah ya, kemudian susah tidur, kemudian sakit pinggang, dan kalaupun tidur dia kayaknya agak lelap, itu banyak mimpi. Banyak mimpi, kayak mimpi dikejar-kejar, mimpi kaki tangan dan kaku, kaki tangannya kaku, dua tangan dua kaki itu kaku, nyeri di paha, telinganya berdenging, terkadang bergemuruh. Dan pada pria terkadang tidur mimpi basah, tapi tidak mimpi, ya kayak dia tidak bangun, kayaknya perasaan saya tidak mimpi, tapi keluar sperma, keluar air mani pada pria. Kemudian pusing 7 keliling, ya. Maka makanan yang bagus diantaranya ini adalah susu kedelai, kemudian jus dengan belimbing, ya, atau kedelainya dimakan atau dibikin susu itu juga bisa. Kemudian juga seledri juga masih bisa, ya. Pak mau di jus, mau dikeringkan diminum atau mau dibikin sayur, ya. Kemudian juga sarang burung walet itu juga bagus, efektif digunakan. Kemudian keju, telur ayam kampung, kemudian kacang polong itu juga bagus digunakan. Kemudian gula merah, gula aren. Ya, gula aren. Kemudian kerang, edik. Kemudian asparagus, telur ayam, sotong, bebek. Kemudian telur bebek, jamur putih, kemudian kerang tiram, ya. Kemudian royal jelly, kemudian hati ayam. Ini juga efektif digunakan pada penderita yang darah tinggi dengan keluhan yang tadi saya sebutkan. Ini disebabkan karena sindrom astenia hati dan ginjal, kekurangan rutubah pada hati dan ginjal. Pada hati kekurangan rutubah, jadi bisa jadi kalau rutubah hati itu kan artinya darah. Bisa jadi ketika seseorang itu sebenarnya cairan darah pada hati itu berkurang, atau rutubahnya pada hati berkurang, dan ginjal pun berkurang. Tetapi justru harorohnya naik aja, berlebih, dikiranya berlebih. Dan ternyata saya juga agak heran, kenapa? Artinya ternyata tidak semua kasus darah tinggi itu ternyata darahnya lebih banyak. Ternyata tidak. Ternyata ada yang pada pemeriksaan klasik itu kekurangan astenia rutubah, kekurangan rutubah pada hati dan kekurangan rutubah pada ginjal. Ternyata pada dicek darahnya itu ternyata tinggi, ya, dengan gejala tadi yang saya sebutkan. Makanya pengobatannya tetap pemupukan rutubah, agar ketika pemupukan rutubah harorah itu akan berimbang. Kalau rutubahnya, katakanlah harorah 100%, rutubah 100%, kalau rutubahnya kurang dari 100% kan kayaknya jomplang, kayaknya harorahnya lebih dominan, maka dinaikkan lagi nutrisi atau rutubahnya atau saripati makanannya. Ya, makanya nih di keluar sarang burung, makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang bisa menjadi saripati makanan dan langsung kemudian bisa berubah menjadi darah dan menutup kekurangan, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu pada pemeriksaan disebutkan dalam kedokteran itu darah tinggi. Pada pemeriksaan itu darah tinggi, gejala yang muncul adalah pandangan kabur, ya, tangan dan kaki dingin, kemudian mulutnya kering, buang air kecil secara frekuen setiap malam itu dia buang air kecil, banyak buang air kecilnya. Kemudian bernafas berat saat berjalan, melakukan gerakan, ya, olahraga nafasnya berat, beraktivitas nafasnya berat, bahkan berjalan pun nafasnya berat, ya. Kemudian susah tidur, sakit kepala yang ringan, kemudian terjadi sakit di pinggangnya, kemudian banyak mimpi, tidur dikit mimpi, tidur mimpi. Jadi kesannya itu tidur itu tidak berkualitas, ya. Kemudian banyak mengeluarkan keringat, telinganya berdenging, wajahnya memerah, ototnya kram, vertigo, kakinya lemah. Ini dikarenakan kekurangan rutubah dan haroroh kedua-duanya. Ya, jadi pada awalnya kekurangan rutubah dulu, kemudian energi vital meningkat. Tetapi karena dia tidak punya pijakan materi, nanti lama-kelamaan turun semua. Yang ketika turun semua itu yang mengakibatkan tangan dan kaki lemas. Kan ada itu orang habis darah tinggi, beberapa kasus orang habis darah tinggi marah-marah, habis itu dia lemas.
Ya, saya pernah waktu saya di Jatimakmur itu ada dia di tempat teman saya itu ada pembesarnya itu di hari Ahad itu dia pengen hari liburnya dia pengen beli cat gitu ya, ke Bekasi. Dia punya riwayat darah tinggi ke Bekasi. Ini kisah nyata. Nah, dia lewat Kalimalang itu dia pengen beli cat gitu, buat rumahnya sambil jalan-jalan itu sore-sore. Ternyata macet. Nah, macet lama banget. Ya, rupanya dia nggak tahu gimana, dia nggak kuat. Kemudian dia tiba lemes semua. Gitu. Langsung. Iya, kayak stroke gitu loh ya. Lemes semua, nggak bisa digerakkan, saking marahnya. Ini mana macet. Akhirnya nggak jadi apa? Ke toko cat itu, akhirnya balik ke rumah sakit. Ternyata tensinya tinggi dan itu ininya apa? Nggak punya daya ototnya kram, gitu, kram semua, habis kram ototnya, habis itu lemes itu ya, lemah semua itu. Jadinya akhirnya rawat. tidak jadi beli cat. Padahal tadinya niatnya jalan-jalan. Waktu itu dikabari. Nah ini kasus seperti ini. Ini pada awalnya dikarenakan kekurangan rutubah, kemudian haroro meningkat, panasnya meningkat. Kan begitu. Ya biasanya ketika hawa dingin di tubuh atau hawa lembab di tubuh itu menurun, mungkin belum makan kali apa pada sore kan. Kemudian tadi stres, kemudian perjalanan macet, emosi juga kan, karena biasa kan salahnya ke Patpal sih ya. Naik akhirnya panasnya naik gitu kan. Nah, karena ininya lemah, jadi ibarat lilin ya, ketika talinya sudah mulai nggak ada kan tetap lemah bareng-bareng kan. Betul. Membesar apinya di muka aja pertama bus, habis itu kan redup lagi. Itu lemah semua, habis itu lemah semua, lemas. Ini maksudnya begitu. Jadi tadinya astena rutubah, kemudian haroronya jadi naik gitu, habis itu astenia semua, dua-duanya akhirnya astenia gitu ya. Itu tadi akhirnya pandangan tiba-tiba begitu emosi, sesak nafas, pandangan kabur gitu kan. Kelayangan. Iya, kemudian otot kram semua gitu kan, pusing itu juga. Habis itu langsung lemas, nggak bisa. Untung disopiri kan. Maka harusnya dia menyehatkan haro dan rutubah, meningkatkan haroronya, ya meningkatkan rutubahnya, meningkatkan haro dan rutubah. Kemudian makanan pengobatan adalah selain ini. Jus belimbing dan ini perawatan ya agar tidak terjadi seperti itu. Kejadian seperti itu. Rehabilitatif, preventif atau rehabilitatif. Ya sebelum terjadi lah ya. Kemudian bisa juga dengan seledri 1 genggam kemudian direbus ya. Kemudian diminum ya, atau kurma dengan ngerebus kurma, bikin teh kurma tapi dengan airnya pakai air rebusan seledri itu juga bisa ya. Kurma direbus juga bisa. Karena ini kenapa seledri menurunkan tensi atau menurunkan panas darah, tapi kurma meningkatkan rutubah itu kan, dia kan kurang dua-duanya jadinya. Makanya dinaikkan berbarengan. Rutubahnya dinaikkan, energi vitalnya dinaikkan. Ya. Kemudian makanan yang bagus, kuning telur, ayam kampung, kemudian keju, kacang polong, kerang, tadi mata tujuh, kemudian sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, kemudian royal jelly, seledri dan jus seledri, ini juga efektif digunakan. Nah, ini adalah tindakan preventif. Saya tidak melanjutkan ngomong masalah tindakan preventif ini karena darah ini mengikuti kebiasaan. Kalau seseorang ini misalkan udah terbiasa nih perawatan tindakan preventifnya adalah hijamah, bekam. Maka kebiasaan itu harus berlangsung. Maka biasanya orang, saya kalau nggak bekam kok rasanya enak, rasanya nggak enak. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa ya biasa gitu. Jadi yang belum pernah, karena bekam itu kan ya dulu pernah ada, tapi saat ini itu kan muncul belakangan itu ya. Betul. Artinya tahun-tahun 80, 90 juga hanya tertentu, tidak setren sekarang. Zaman saya masih jadi pelajar aja ya, kita nggak sampai istilah bekam, namanya kop masih. Zaman saya belajar, jadi belum
nggak sengetren sekarang, kemudian bekam, kemudian di mana-mana orang bisa. Kalau kita kan dulu masih pakai seadanya, artinya ketika di kondisi tertentu misalkan kita memang nggak mempersiapkan, sesama teman aja misalkan di tempat kerjaan misalnya, ini pusing banget. Biasanya tinggal ngambil gelas minum gitu. Iya, pakai gelas minum, kemudian ya namanya pertolongan pertama ya. Biasanya beli apa? Pisau apa itu, jilet yang sesyukur itu. Di situ pun seingat saya dulu ketika misalkan di kampung, kemudian adik saya juga sering mempraktekkan di teman-teman yang di tengah lautan itu, kemudian darah tingginya naik. Nah, terus mau gimana? Mau mencari alkohol di mana? Gitu. Mau mencari minyak zaitun di mana itu? Minyak abu soda dari mana itu? Alat kop juga dari mana itu kan? Kalau dulu nggak begitu sih, nggak sistematis seperti ini. Ya udah pakai gelas ini api, pamplokan itu kan. Itu kemudian disayat. Iya, itu biasanya kan ada yang tukang, orang saya yang suka bawa apa, jilet untuk cukur kumis kan, ya tetap aja disayat, dan ya paling cuci air laut aja gitu, artinya nggak, kadang dibersihkan. Ya kalau baru ngambil dari bungkusnya, kadang yang nggak dibersihin. Dulu ini saya lagi bicara dulu, kalau sekarang udah masya Allah luar biasa sekali ya orang-orang bekam itu. Ini bilang darurat loh ya, karena nggak, kalaupun dia ahli bekam, kemudian dia kemana gitu ya misalkan, ya nggak semua orang lah bawa alat bekam. Betul. Kemudian disayat, kemudian diambil lagi sampai selesai pun dilapnya itu saya masih ingat pakai majun, nggak ada tisu, tahu majun? Majun itu biasanya itu kain-kain perca yang ini ya sisa yang dijadikan biasanya digunakan buat ngelap mesin itu. Jadi kacau juga sebenarnya. Jadi apa yang majun yang baru dong? Tapi baru pun kan nggak dicuci dari sananya kan gimana? Tapi saat itu ya baik-baik saja gitu ya. Nggak, itu tahun mana tahu ya, di sini belum ada orang jualan kop lah pada saat itu. Saya masih ingat pertama kali ada jualan kop itu, kop yang ininya dipencet, ini di sini pencet kemudian ditempelin gitu kan, yang ada magnetnya. Dulu itu pun yang mempopulerkan Ustadz Toharoh Cirebon, namanya Haji Terapi Magnetik gitu. Saya sempat beli ke beliau juga. Ini enak nih gitu kan. Jadi kalau dulu kan nggak seperti itu, tapi kan tetap saja gampang rusak, jadi susah. Kalau sekarang masya Allah, ini saya lagi cerita bagaimana dulu orang mengatasi tindakan preventif bekam itu ya, dengan di era zaman saya saat itu gitu ya. Itu tidak, ini banyak bersyukur sekarang hari ini tuh udah luar biasa. Ada yang pakai ini dan pakai itu, sterilisasinya luar biasa. Luar biasa sekali, bahkan ada mesin ininya kan yang buat naruh kop gelasnya agar steril, kemudian pisaunya juga kalau bisa, mungkin kalau bisa sih harus bikin pisau khusus dari pembekam tuh, tong hijau mah bikin pisau khusus gitu ya. Jadi tidak nyaingi siapapun ya. Kalau pakai apa silet itu nyaingin tukang cukur ya, bisa cukur. Kalau pikir bisa bedah, kedokteran nyaingi dokter bedah gitu kan. Jadi kalau bisa sih bikin pisau sendiri ya. Banyak kok. Yang sekarang kan orang Indonesia bikin golok aja bisa, masa paling bikin pisau kayak gitu masa nggak bisa? Bisa lah insya Allah. Nah ini sekarang udah sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya tindakan yang paling gampang saat naik adalah seperti itu gitu. Dan kasus ini seperti ini sering. Artinya banyak orang yang kemudian menyediakan belimbing, kemudian menyediakan timun, menyediakan bawang putih atau ya. Dulu pada kasus sempat ada beberapa kasus daurah di Puncak, itu juga ada orang yang makan satu ekor kambing dimakan 3 orang, ya kan, keluar dari daurah makan kambing, tensinya naik langsung naik. Saya pikir ini orang gimana meninggalkan daurah makan kambing, nggak ngomong-ngomong 3 orang doang. Akhirnya yang tindakan preventif ini dia kan timun, kemudian bawang putih gitu kan. Nah ini kan apa ya, tindakan darurat yang cepat ya. Yang kita sajikan ini kan, apa iyalah kita tiap hari itu makan bawang putih. Kalau kita tiap hari makan bawang putih kan luar biasa banget. Ya kan? Aromanya itu kan saya pernah
Karena banyak pasien-pasien yang ini yang saya sebutkan ini adalah aromanya itu udah jarak 2 meter 3 meter itu bawang putihnya udah Mual. iya, kita itu tajam banget aroma bawang putihnya tuh. Dan bawang putih itu kalau dimakan terus itu tajam banget gitu kan. Ya, apa iya seperti itu kan enggak. Ada sih yang kemudian menyediakan sayur bening timun terus, jadi dimasakin sayur timun gitu kan. Iya bagus kan begitu. Tapi kala-kala ya, misalkan maksud sih saya lagi nggak mood sayur timun, ya bahkan jus ini dong, ya kan, dibikin. Kalau ini menjadi tiap hari kan enak, menjadi minuman itu ya, minuman minum pagi kah atau sore kah sebagai pengganti teh, sebagai pengganti kopi. Sore-sore begini enaknya susu kedelai sama blimbing gitu kan. Jadi itu lebih nyaman untuk dilakukan saya rasa, karena orang yang biasanya darah tinggi dia akan standby, entah itu sayur timun lah atau standby bawang lah atau apa. Maka saya rasa ini efektif kalau kemudian digunakan. Ini darah haja. Ada juga darah tabayuk. Darah tabayuk yang kemudian pecahnya pembuluh darah kemudian menyebabkan stroke. Itu juga entah itu ihtajamul tabayuk, keluarkan darah kalau dia lakukan hijamah kalau agar dia tidak tabayuk, atau ada midaja, keluarkan darah agar dia tidak bergejolak. Dan pada prinsipnya darah itu ya seperti itu. Kadang dia bergejolak, entah itu karena emosi, entah itu karena kelelahan, entah itu karena stres, atau apapun juga itu bisa terjadi. Bahkan ibu-ibu hamil yang mau lahiran, yang tidak punya riwayat darah tinggi pun ketika mau lahiran stres. Kalau yang stres, bisa kalau memicu timbulnya, tensinya naik, ya paling tensinya naik ini, dan itu bukan tabiatnya dia, tensinya naik, tapi beberapa ibu-ibu, nggak semuanya, tapi sebagian besar itu ya, yang stres itu kemudian naik. Nah, saya juga nggak tahu apakah orang yang lagi haid itu banyak yang naik apa tidak ya. Itu juga emosi juga bisa memicu, stres juga bisa memicu, kelelahan juga bisa memicu, ya, entah itu dari hati, dari ginjal, bisa dari limpa, bisa dari jantung. Ya, saya kira cukup sekian, dan untuk sesi tanya jawab sisanya untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada antum untuk baik. Silakan. Jazakallahu khairan saya atas penjelasan dari pembahasan ini. Barakallahu fikum. Nah, ikhwati Islam, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Nah, ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Ya, assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini keluhan saya ini muka saya ini mengalami alergi sabun Sinsi. Jadi kalau menggunakan sabun mandi atau sabun cuci muka atau kalau kena sampo itu jadi kasar, kemudian terasa perih dan gatal banget gitu Sinsi. Kalau sabun bayi? Sabun bayi sama. Jadi semua bentuk sabun ya. Itu jadi cuma bisa dicuci air aja. Jadi mohon solusinya Sinsi. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi inilah makanya alhimia itu sesuatu yang rumit. Saya masih ingat juga ketika saya Musa mengatakan alhimia itu sesuatu yang rumit. Ya, saya Musa Al-Nasr juga merasakan seperti itu. Alhimia itu sesuatu yang rumit kalau dipelajari. Kenapa? Karena alhimia itu tidak rumit bagi yang menderita, tapi akan menjadi rumit bagi para pelajar. Kenapa? Karena bagi yang menderita itu tadi, seperti tadi, saya kok alergi sabun. Alhimiahnya artinya berpantangnya ya jangan pakai sabun gitu ya. So, kadang saya pengen kayak orang-orang, pengen kayak yang lain, glowing gitu. Glowing. Kadang begitu. Nah, masing-masing orang itu punya alhimiyah namanya, punya pantangan. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika beliau mengambil perkataannya Ali bin Abi Thalib bahwasanya perut itu rumah penyakit, dan ini dinisbahkan penyandarannya kepada perkataannya Haris ibn Kalada. Ingat ya, Haris ibn Kalada, bukan hadis ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini hadis, itu
enggak, ini bukan hadis. Kata Imam Al-Qayyim, ini bukan hadis. Begitu pula Imam Al-Qurtubi, ini bukan hadis, tapi ini disandarkan kepada seorang tabib yang hidup di zaman Nabi SAW. Ya, perselisihan di antara para ulama apakah dia sahabat atau bukan, masuk Islam atau tidak, itu para ulama ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas ini perkataan Hadis bin Qaladah, perut adalah rumah penyakit, yang kadang-kadang disitir perkataannya oleh Aisyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Terkadang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini disampaikan dari Haris bin Qaladah, ya, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perut rumah penyakit. Kemudian al-himyah adalah dawa. Al-himyah adalah pengobatan. Termasuk pengobatan adalah al-himyah. Bahkan Imam Al-Qurtubi lebih menegaskan lagi, pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah al-himyah, yang kedua adalah dawa. Nah, seandainya seseorang itu mengetahui salah satu saja, contohnya misalkan dia mengetahui al-himyah dan dia tidak mengetahui tentang dawa, yakni obat, maka udah cukup, ya kan? Artinya itu tadi, kalau bapak ini sudah tahu al-himyahnya, tahu pantangannya yang menyebabkan dia alergi, dia udah tahu, itu sebenarnya al-himyah cukup. Artinya apa? Ya sudah, selama saya nggak tahu obatnya, ya saya nggak usah pakai sabun, kan cukup, kan? Selama tidak tahu obatnya, ya kan? Maka barang siapa tahu al-himyah, maka dia cukup, tidak butuh obat, ya. Sama, saya kalau makan udang gatal. Loh, berarti kalau nggak makan nggak apa-apa. Berarti kan asal dia tahu al-himyahnya, berarti cukup, kan? Siapa yang tahu? Dia, si penderita itu. Nah, yang sulit adalah bagi para pelajar, gitu. Ya kan? Para pelajar itu harus menggali, ini orang alergi udang, ini orang alergi ikan, ini orang alergi kol, ini orang alergi kangkung. Ini susah, ya kan? Artinya seorang pelajar itu butuh keilmuan dan pengalaman yang tidak sedikit, gitu ya. Artinya itu butuh ketelitian yang sangat teliti, sangat teliti sekali. Jadi ketika kita mau kebanyakan coklat nih, ini semalam makan nasi goreng ini belum tercerna, itu butuh ketelitian yang sangat itu. Ini tubuhnya nggak ini nih. Ya, jadi seorang tabib itu seharusnya dia menyampaikan kepada pasiennya berdasarkan korina dan imarot, tanda-tanda yang dia dapat, kemudian dia simpulkan dengan firasat, sebagaimana seorang hakim memutuskan perkara, kemudian disampaikan, ini Anda nggak boleh begini, karena ini Anda alergi terhadap ini, gitu. Nah, syukur-syukur, ini yang berat, yang berat adalah seorang tabib mengetahui al-himyahnya masing-masing. Dan ini diakui oleh Syekh Muhammad Nasr. Nah, sementara kalau ada seorang pasien yang tahu al-himyahnya sendiri, pantangannya sendiri, wah itu sangat gampang. Ibaratnya kan, Anda nggak boleh, Anda alergi berarti nggak boleh makan udang. Maaf, Mas tabib maksudnya. Saya kalau makan udang nggak apa-apa. Kalau kena sabun baru masalah. Nah, kan tabibnya salah, ya kan? Jadi lebih mahir pasiennya, gitu kan. Nah, itulah tantangan bagi para tabib adalah harus tahu, gitu kan. Nah, bagi pasien yang sudah tahu, ya alhamdulillah. Kata Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang tahu al-himyah, dia tidak butuh obat. Nggak tahu pun nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, obat. Kalau dia tahu obat, dia harus tahu al-himyahnya, harus tahu pantangannya. Tetap harus pantangan dulu, gitu ya. Baru nyoba sedikit, masih. Ini mau apa lagi sedikit, masih, gitu kan. Itu seperti itu. Nggak bisa kemudian ya kayak orang diabetes saja kan. Udah minum diabetes tapi obat gula, tapi nggak boleh makan gula pasir, tetap kan makan gula-gula itu nggak boleh. Tapi suatu ketika lagi bagusan, sudah mulai membaik, nyicipin sedikit kan, nggak naik, lagi korma nggak naik, gitu kan, madu nggak naik, gitu masalahnya begitu ya. Itu tahu al-himyah. Barang siapa yang tahu dawa, maka dia butuh al-himyah. Tetapi kalau dia tahu dua-duanya, maka penyakit itu akan terlepas dari dirinya biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini berarti yang Bapak lakukan adalah yang utama jaga al-himyahnya tadi, ya kan? Nggak ada masalah, nggak pakai sabun, nggak ada tuntutan juga, nggak ada kewajiban juga. Tetapi kalau tidak mengikis, karena biasanya alergi itu berasal dari kelemahan energi vital paru, ya kan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu kemungkinan besar berasal dari kelemahan energi vital paru. Ya, maka yang dilakukan pengobatannya adalah menguatkan
energi vital paru, bahwa bisa menggunakan temu hitam. Satu biji jari kemudian diparut, seduh pakai air setengah gelas, ya, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore. Usahakan agak rutin. Saya milih yang temu hitam daripada, karena kalau brotowali lebih pahit kayaknya daripada temu hitam. Temu hitam ya pahit tapi nggak sepahit brotowali. Iya kan, brotowali kan terkenal ya. Sepahit brotowali kan gitu ya. Nggak ada orang yang sepahit temu hitam, nggak ada kan. Jadi ya itu, jadi bahwa bisa menggunakan itu sampai paru-parunya menguat. Tapi jangan langsung minum sabunan, enggak dong. Bertahap dong. Habis itu coba dulu ya yang paling ringan. Ini misalkan udah 7 hari kan, biar 7 sampai 14 hari, itu, ini lumayan nih udah enggak, baru latihan. Kalau sudah gerang sudah ya sudah, berarti sudah bisa dilakukan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang berada di Tangerang. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi. Iya, pertanyaan saya begini, Sensei, ada keponakan saya nih sudah batuk berbulan-bulan, Sensei, tapi batuknya ini aneh. Kadang kambuhnya itu cuma malam. Kalau siang itu katanya jarang kambuh, Sensei. Mohon susina. Jazakumullah khairan. Umurnya 8 tahun lebih, Sensei. 8 tahun. Laki-laki perempuan, Ibu? Perempuan, Sensei. Perempuan. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah, silakan Sensei. Jadi sebagaimana yang dari pertemuan-pertemuan kemarin ya kita sebutkan, dari semenjak tanggal 22 kemarin perhitungan tanggal 22 itu matahari berada di garis lintang utara 23,5 derajat garis lintang utara. Itu oleh pengobat ditandai sebagai pergantian dari musim panas ke musim kering ya. Dan kemarin jatuh pada tanggal 22 Juni jatuh pada tanggal 20 Juni, dan dari mulai itulah kemudian para pengobat sepakat masih pakai perhitungan matahari. Jadi bayangan kita itu 4 pecak itu apa nih, 4 tapak kaki gitu ya. Masuk kategori tanggal 1 di bulan pertama musim kering, dan itu berjalan sampai tanggal 1 Agustus. Jadi 41 hari ternyata. Jadi 1 bulannya di musim kering pertama 1 bulan itu 41 hari. Kemudian ini baru tanggal 23 di bulan kering kedua. Bulan kering kedua. Berarti dari tanggal 2 Agustus sampai 24 kan berarti 23 kan, 24 kurangi 1 karena startnya dari kemarin, startnya bulan kedua itu startnya dari tanggal 2 Agustus ya. Di masuk kering pertama itu hawa udara di siang itu dari arah timur itu kencang, kemudian bagi beberapa orang itu tidak kuat di paru-parunya dan ekspansinya ke batuk, ke pilek. Itu di masa yang lalu, makanya kan dia sudah 1 bulan. Beliau bilang begitu kan. Nah sebenarnya musim kering itu dari tanggal 22 Juni, makanya terserah, silakan mau pilih batuk sih. Iya, kalau mau mengikuti musim loh. Ya, alhamdulillah kalau bisa sih jangan mengikuti ya, walaupun musim berganti kita tetap kita gitu ya. Saya tetap saya gitu ya. Biarlah musim berganti ya. Dari kering ke semi ke dingin ke semi ke panas, biarlah musim selalu berganti, saya tetap saya. Harusnya begitu tuh. Tapi terkadang banyak orang yang saya masuk ke dalam penelitian itu masuk itu ya sudah, makanya para tabib itu kan tinggal menyediakan obat batuk saja karena di musim itu di 41 hari pertama tadi itu sudah sakitnya paru kemudian ke batuk. Ini kan kemarin juga saya sebutkan dan saya bikinkan kalendernya kalender pengobat itu di musim pertama jatuh pada tanggal 22 Juni dan
yang terkena adalah perut, kemudian paru ke batuk, ya kan? Bahkan bisa terserang liver karena masuk angin. Kemudian baru mulai mencicipi rematik pada tanggal-tanggal di akhirnya. Kemudian di keduanya, yang setar tanggal 2 Agustus itu, dan sekarang itu masuk tanggal 23, jadi tanggal terakhir di musim kering terakhir. Berarti kalau nggak keliru besok, kalau nggak selisih jadi besok berarti masuk musim kering ketiga. Itu dari paru-paru kemudian ke batuk, ekspansinya ke lemah, tubuhnya lemah lesu. Tadi dari nyerang lambung, pencernaan dengan hati itu, ini ekspansinya naik ke kepala. Kemudian tadi dari ginjal ke rematik itu ke nyeri tulang dan nyeri sendi. Dari paru-paru tadi yang tadi sudah batuk dan tubuh lemah, kemudian juga menyerang anginnya ke jantung di musim ini. Biasanya begitu tuh. Ini data yang saya dapatkan di beberapa pasien tuh ekspansinya ke situ. Jadi ini namanya batuk musim. Ya. Maka yang bisa ibu lakukan, banyak hal yang bisa dilakukan. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, karena anak-anak ya. Satu ibu jari kunyit, satu kelingking. Ruas dua ruas kelingking. Kemudian diparut, kemudian seduh pakai air, kemudian dikasih garam sedikit. Ya. Kemudian diseduh pakai setengah gelas air, kemudian dikasih garam sedikit, airnya air panas tentunya, diaduk, kemudian boleh didiamkan sampai hangat, kemudian disaring. Ya, kalau anak-anak biar dia suka, boleh ditambah madu. Ya, kemudian diminumkan, lakukan pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Biasa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukran wa jazakallahu khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwat Islam wazakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Nah, ya. Halo. Berapa 12? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Lina dari Jambi. Ibu Lina di Jambi. Ya, mau tanya masalah kesehatan Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Ini Pak, kalau bangun tidur itu Pak Ustadz badannya suka sakit semua Pak Ustadz. Bangun tidur badannya sakit semua? Sakit semua seluruh badan, tapi kalau udah dibawa bangun untuk sholat udah enak. Udah gerak, udah enakan. Keram-keram semua sakit. Baik. Itu setiap hari Ibu? Tiap hari. Baik. Itu saja Ibu keluhannya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Tadi semakna ya, saya ceritakan tadi, ya kan? Jadi di musim pertama masuk, kemudian menyerang ke arah tulang, rematik, kemudian di musim keduanya nyeri seluruh badan dan sendi, gitu kan? Jadi sebenarnya satu, karena musim kering itu mengeringkan esensi, mengeringkan darah, mengeringkan rutubah. Jadi yang kena itu tadi organ-organ yang saya sebutkan tadi. Satu paketnya. Satu paket biasanya, kecuali sakit bawaan ya, yang sudah lama ya. Memang sakit tabiat itu kayak misalkan dia darah tinggi, kemudian dia punya kolesterol dan karena makanan ya. Tapi secara umum kalau orang sakit sekarang ini pada dasarnya kalau dia nggak ada sakit bawaannya, sakitnya itu sakit musim. Kalau nggak ada kalau ada sakit bawaan, entah itu diabetes, entah itu darah tinggi, ya berarti plus. Biasanya sakit musimnya biasanya pilih yang mana, karena angin keringnya seperti itu. Tapi kalau dia bisa menggunakan pola hidup yang bagus, mengimbangi musim itu, karena kata Imam Ibnu Qayyim juga ada angin itu ada yang sesuai dan tidak sesuai. Angin yang dari darat terkadang bisa bikin kita sakit, ada yang tidak. Ada yang orang wah seger banget ini angin Agustus, gitu kan? Wah anginnya kencang seger banget. Tapi ada orang yang aduh angin begini bikin meriang. Ada yang begitu. Nenek mau sadar atau tidak kan, bendera merah putih berkibar itu kan anginnya kencang banget kan, berkibar itu kan. Jadi cocok sekali. Makanya saya suka sekali Merdeka Agustus itu, saya suka sekali karena benderanya itu berkibar banget itu ya. Kalau merdekanya bukan bulan yang anginnya kencang itu kan, udah dinaikin nggak berkibar kan, kayak gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah Indonesia itu merdekanya Agustus, jadi ketika dinaikin itu wah gagah banget kan, berkibar di angkasa. Jadi seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi Bu, bahasanya berkaitan dengan musim adalah seperti yang Ibu sampaikan. Tapi
tentunya kalau apakah ini al-himyah itu masuk? Ya masuk, tapi bukan al-himyah masuk artinya kalau bangun tidur sakit, berarti jangan bangun. Ya enggak juga, itu bukan al-himyahnya, bukan itu gitu ya. Al-himyahnya bukan itu, tapi ibu perhatikan apa yang dimakan. Karena ada beberapa kadang-kadang beberapa makanan yang sekarang kan musim kering tuh, ada beberapa makanan yang membantu kering, entah itu tidurnya terlalu malam, tubuh menjadi lebih kering, itu kemudian menjadi masalah, atau ada beberapa makanan yang kemudian melemahkan pencernaan sehingga tidak bisa dicerna, sudah tubuhnya kering jadi beban itu kan, entah itu kol yang terlalu dingin, entah itu kikil yang terlalu lembab dan susah dicerna gitu kan, itu harus diperhatikan juga. Beberapa bahan obat yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan 2 ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, kering ya, dikeringkan apanya, daun salamnya yang kering. Kalau daun salamnya yang kering berarti temulaknya diparut, kemudian diseduh pakai air panas bareng dengan daun salam. Tapi kalau daun salam yang basah direbus bareng, temulaknya diiris-iris, direbus bareng dengan daun salam 3 lembar, tapi temulaknya dimasukkan terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah mendidih baru dimasukkan daun salamnya. Kemudian dari 1 gelas kecilkan agar menjadi 3/4 gelas ya. Baru kemudian disaring, dibagi 2, minum mau tidur dan bangun tidur pagi dan sore ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Terima kasih jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Lina yang berada di Jambi. Nah, Assalamualaikum, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Pekanbaru. Ummu Abdurrahman di Pekanbaru Riau ya, silakan Ummu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai sistem penanggalan yang Sinsi buat. Itu kalau apakah setiap musim itu terdiri dari 3 tahap seperti musim kering ini, musim kering pertama, kedua dan ketiga. Yeah. Lalu apakah memang setiap tahap itu terdiri dari 41 hari? 41 hari. Yeah. Dan setelah musim kering ini berarti nanti musim dingin gugur lagi atau bagaimana ya, Sinti? Jazakallahu khair ya. Belum dan sesudahnya, Sinti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ingin sebenarnya di dalam rangkaian kurikulum pendidikan ilmu kesehatan klasik yang saya buat itu penanggalan perhitungan musim itu juga tidak masuk dalam 11 jilid tadi. Yang saya sebutkan tuh, yang saya ajarkan kemudian 11 jilid yang nggak tahu sampai berapa tahun selesainya gitu. Kadang-kadang 4 jilid saja. Bahkan ada orang yang belajar dari tahun 2011 sampai hari ini itu masih baru jilid 6 itu. Jadi kadang-kadang itu tadi. Nah, itu tidak masuk. Kenapa begitu? Karena gini, perhitungan musim itu seperti yang diketahui waktu sholat yang diketahui oleh marbot dan muadzin dan imam. Apakah semua jamaah masjid itu harus tahu? Kan jawabannya tidak. Tidak wajib tahu kan. Pokoknya kalau sudah ada azan ya kita tinggal datang gitu kan. Betul. Nggak boleh protes, nggak boleh kemudian ini gimana sih muadzin? Cepat banget azannya. Perasaan baru istirahat ya nggak boleh dong. Ya kalau Anda harus jadi muadzin ya biar tahu waktu kan. Jadi begitu. Tapi kalau pas subuh kan begitu. Kalau lagi puasa kan subuh kan mana sih? Perasaan baru duduk kok udah azan. Udah aja. Cuma muadzin yang lebih tahu. Iya, Tapi kenapa nggak protes ketika buka kan? Alhamdulillah cepat gitu dong. Jangan kayak yang tempat lain gitu. Kayak gitu tuh. Nah, ini waktu, yang namanya masalah waktu itu yang harus ada yang tahu kan? Iya. Tapi nggak semuanya tahu, nggak apa-apa, Ibu. Jadi dalam hal ini itu dalam pengobatan kami itu saya marbotnya gitu.
Iya. Ya, marbot kan nggak wibawa amat lah ya. Kelihatannya orang oh, jangan disepelekan marbot loh. Gini-gini saya juga marbot. Marbot itu kan yang tahu waktu kan. Betul. Lo kalau nggak tahu waktu dia belum ngepel kok. Udah azan mempersiapkan. Dia harus mempersiapkan dulu dong. Makanya orang yang tahu waktu itu pasti marbot dulu kan. Habis itu baru muadzin datang kan. Iya. Nah, imam datang gitu kan. 3 inilah yang tahu. Nah, qadarullah ya di sini kan saya marbotnya, saya muadzinnya, saya imamnya. Jadi satu. Jadi sebenarnya dulu ini tahun berapa ya? 70-an itu di beberapa perguruan tinggi itu diajarkan. Ya sempat dari orang yang lulusan dari UGM juga dulu pernah mengajarkan di beberapa perguruan tinggi. Cuman sekarang sudah nggak laku. Karena menurut mereka karena pada waktu itu kan yang memanfaatkan kan kurang. Dulu ini itu dimanfaatkan buat para petani, pedagang, nelayan. Tobi pastilah. Kalau Tobi sampai hari ini masih pakai. Tapi yang sudah nggak pakai itu kan nelayan, pedagang, petani. Jadi sudah tidak masuk lagi ke perguruan tinggi kan. Sudah tidak diajarkan lagi. Namanya ilmu klimatologi namanya. Klimatologi. Iya, itu cabang dari geografi kan. Ya, cabang di geografi. Karena kalau kan ada geografi alam, ada geografi manusia atau sosial ya. Yang kemudian jadi IPA dan IPS kalau di SD itu kan. Dulu ya. Jadi IPA dan IPS itu. Nah, salah satu yang cabang alam itu ada yang namanya klimatologi. Kalau yang cuaca itu yang meteorologi itu yang BMKG apa ya? BMKG, nah, itu ada tapi biasanya kita juga belajar tapi tidak untuk ramalan cuaca itu enggak itu. Kita juga belajar tentang tanah, tekstur tanah dan sebagainya karena dari tanah ini akan muncul karakteristik tanaman yang seperti ini. Kemudian deskripsi tanaman ya ini morfologi itu juga diwajibkan bagi kami ya. Kemudian zoologi ini deskripsi binatang, kemudian anatomi manusia ya. Untuk alam biasanya 2 ya. Ini tanah dan klimatologi namanya. Ilmu klimatologi. Kita nggak tahu sekarang klimatologi itu sudah sejauh mana diajarkan di beberapa perguruan tinggi ya. Saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu masih klimatologi. Kalau dulu tahun berapa itu tahun 90-an atau 80 lebih lah ya. Itu berubah ke klimatologi yang Eropa, cuaca yang Eropa. Jadi cuaca yang Indonesia itu tidak dibahas. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah selalu seperti itu? Jadi biasanya kita melihat matahari Bu. Jadi kalau yang hitungan manual ya, hitungan manual itu matahari. Ini ada perhitungannya, ada pelajarannya. Kalau yang tidak ya berarti pakai ilmu hisab kan. Ada pakai ilmu hisab. Jadi kita biasanya dulu menggunakan rubuk mujayyab biasanya. Ada namanya rubuk mujayyab untuk. Jadi tidak bisa kita menghitungkan apakah selalu sekian, sekian dan sekian. Karena kadang setarnya itu berubah. Ada kalanya startnya tanggal 21, ada kalanya startnya tanggal 22. Pernah terjadi tanggal 21, pernah terjadi tanggal 22, pernah terjadi tanggal 23 gitu. Jadi, nah untuk menentukan itunya kan kalau bahasa saya itu ru'yatul hilal itu ya. Kalau pas kita melihat hilal di bulan Ramadan, kalau ini ru'yah syam matahari gitu kan. Jadi bayangan kita berapa dan kalau pengukuran dengan rubuk mujayyab itu berarti di bujur lintang berapa kita tidak pakai bujur nggak apa-apa, pakai lintang aja cukup biasanya lintang utara itu sekian koma sekian kemudian ini berapa pecah. Kalau harinya itu tergantung nanti tahunnya kabisat tahun bukan kabisat atau ubuntu atau wastu. Jadi penjelasannya agak ribet. Jadi memang bukan ininya ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci tentunya. Tapi musim kering itu biasanya 3 bulan. Sama karena 12 kan kita. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu dibagi 4 musim. Jadi 3 musim kering, 3 musim dingin, habis kering nanti dingin, habis dingin nanti semi juga 3 bulan, kemudian panas juga 3 bulan gitu. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih ilmu yang nggak terlalu penting lah bagi masyarakat. Kalau penting ya berarti dipelajari. Ya jadi nggak bisa kemudian hanya sepintas saja kemudian bertanya apakah startnya tanggal itu nggak mesti. Pernah suatu ketika tanggal 21, pernah Juni, pernah suatu ketika tanggal 22, pernah suatu ketika tanggal 23, ya Agustus juga begitu. Jadi
nggak mesti startnya, karena nanti tergantung matahari juga kelilingnya juga berubah-ubah gitu ya. Nggak bisa kemudian kita tentukan lebih dulu. Tapi kalau kita mempelajari minimal di geografinya itu ilmu klimatologi, kalau di buku-buku di kitab-kitabnya para ulama itu Rubu' Mujayyab itu ya sedikit banyaknya ya. Kalau di dasar-dasar saja udah lumayan lah. Ya kalau tidak bisa menentukan, kalau belum matang tidak bisa menentukan, ya paling tidak mengenal lah. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, karena kita bukan kelas ya. Kelas ini agak lama soalnya. Betul. Ya, sepintas saja. Demikian. Gambaran umum saja. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Silakan. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdurrahman yang berada di Pekanbaru Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Untuk penderita darah tinggi dan asam lambung dan kolesterol, apa resep herbalnya Sensei? Apakah bisa menggunakan jus ini? Mohon nasihatnya. Ya. Ada orang yang gangguan lambung itu nggak tahan terhadap sedikit asamnya kan. Kalau yang dia asam lambung nggak tahan asamnya, oh ya berarti diganti dengan timun, gitu kan? Diganti dengan timun. Tapi kalau dia radang lambung, nggak, artinya asam itu tahan, pakai belimbing masih bisa digunakan. Karena belimbing juga, karena tadi manis, lembab. Kalau kolesterol itu berarti penumpukan balgom. Ketika dia ada masukan rutubah yang baru, maka balgom itu akan tersingkir. Makanya istilah dalam buku ilmu kesehatan klasik, dalam silsilah ilmu kesehatan klasik yang buku yang ke-11 itu disebutkan dia menghalau sistemnya. Maka saya tidak menyebutkan dia melembabkan dia ini, tapi di bagian ini saya sebutkan dia menghalau. Karena kalau disebutkan di buku yang ke-jilid 4 itu nggak tepat. Karena manis itu memupuk, kemudian melembabkan, menguatkan, itu tidak tepat. Makanya yang paling tepat adalah ketika penjelasan yang lanjut, penjelasan di buku yang ke-11 bukan cuma itu, tetapi dia menghalau, artinya menghalau yang balgom tadi yang tertimbun, kemudian memperlancar juga. Makanya boleh menggunakan belimbing kalau dia tahan terhadap asam, dan kalau tidak tahan terhadap asam maka diganti dengan mentimun. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Amin. Nah, syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, untuk batuk lendir dan pilek disertai panas pada anak-anak di bawah usia 2 tahun ke bawah yang masih menyusui, ini apa herbalnya sih? Sebenarnya secara umum ada dua ya, bisa melalui ibunya, bisa melalui anaknya. Tapi kadang-kadang orang tua itu merasa tidak serak kalau tidak langsung kepada anaknya. Yang sakit anak kok gitu kan, kenapa ibunya? Padahal seringkali ketika ibunya masuk angin anaknya mencret. Ya kan, maka biasanya orang-orang itu kalau ibu-ibu lagi menyusui kan nggak boleh jalan malam melintasi hutan bambu misalkan. Nanti bukan masalah kena hantu, karena saat itu kan ketika malam itu kan kalau dalam penelitian kan perubahan antara karbon dan oksigen kan, ya kan, asam arang dan asam kan. Jadi kalau malam itu bukan mengeluarkan oksigen lagi, zat asam lagi kan, tapi karbon yang keluar. Jadi kalau dia ini dikhawatirkan, nggak semuanya, bukan berarti kalau dia ini itu kesambet dan sebagainya. Enggak, bukan itu. Makanya kan biasanya kalau begitu saya sering melihat orang yang di kampung saya, kalau dia di sore hari maghrib itu masih terpaksa dia keluar, pulang-pulang kan dicuci tuh, dibersihkan kan, agar itu tadi kan uap-uap yang berbahaya tadi, kalau bahasa Ibnu Qayyim itu uap yang berbahaya itu tidak masuk kan, kemudian disusukan ke anak-anaknya mencret itu kan, atau kejang gitu. Dan dikiranya itu tadi di kesambet, ya tonjok sama jin hutan bambu. Ya seringnya bambu, karena bambu itu mengeluarkan itu paling ini, atau pohon-pohon besar ya, masalah itu karena tadi lewat di pohon besar. Ya kalau lewat di rumputan, rumput nggak ngaruh banget ya pengeluaran zatnya gitu kan. Kan penelitian begitu tuh ya. Jadi maka biasanya ibu-ibu tuh nggak mau. Yang lebih mantap adalah lihat anaknya. Kalau lihat anak, pakai bisa menggunakan 1 sendok makan air jeruk nipis, kemudian ditambah dengan air putih 5 sendok makan. Ya. Kemudian madu 3 sendok makan, campur jadi 1 dalam 1 mangkok.
mangkok keramik ya, kemudian dikukus selama 15 menit. Ya, kalau sambil masak emang enak, tinggal ditaruh di atas nasi, pas 15 menit kurang 15 menit matang, tinggal taruh ya 15 menit, kemudian dia udah matang. Diminumkan pada anak 3 sampai 4 kali, satu kali minum 1 sendok teh. Ya, 3 sampai 4 kali ya. Dan biasanya sampai dahaknya ngeloncat keluar, dan ini bisa dilakukan sampai batuknya sembuh, atau biasanya nggak sampai habis ya. Kalau belum habis dia udah sembuh ya minum emaknya ya, atau bapaknya ya. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Saya yang selanjutnya. Nah, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Morowali Utara di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umur saya 27 tahun, keluhan sering sakit pinggang bagian kanan dan kiri, dan sering sakit di dada, kadang ke kiri dan di tengah. Buang air kecil kadang berbau, rambut kadang rontok, di bawah mata menghitam, kadang terasa mual dan sakit gigi, serta kadang keluar mohon maaf, sperma padahal tidak bermimpi. Mohon solusinya Sensei. Tadi ya kita bahas ya, kalau sperma tapi tanpa mimpi. Ya. Dan itu juga ada beberapa campuran angin musim ya. Jadi terpapar oleh angin musim. Jadi memang bagi orang yang ingin mengetahui bagaimana angin musim itu bisa melukai badan dan jenis-jenis angin apa, Ibnu Qayyim menyebutkan itu nama-namanya. Yeah. Ada ada sor-sor, ada ya banyak boleh sebutkan angin laut yang tidak membuat sakit, angin laut yang membuat sakit, angin darat yang tidak membuat sakit, angin darat yang membuat sakit. Ibnu Qayyim sebutkan beberapa angin di kitab beliau Al-Miftah. Ya, jadi ini juga ada campuran itu yang disebutkan. Dan tadi saya sebutkan pendinginannya adalah ini dengan apa? Jus susu kedelai dicampur dengan belimbing, bisa dilakukan pagi dan sore. Sorenya sebelum maghrib ya, menjelang habis asar. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Syukuran Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Ismail di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usia saya 33 tahun, Sensei, saya sering buang air kecil dan gatal-gatal, dan ini sudah lama. Dan kadang sering merasa nyeri saat menekuk atau meluruskan lutut juga. Mohon solusinya Sensei. Ya. Mengatasi penyakit gatal di musim gatal. Iya kan, kemudian tambahannya juga kan tadi saya bilang nyeri-nyeri di persendian itu masuk sekarang masuk musim nyeri di persendian. Meninggalkan rematik kemarin, kemudian nyeri di persendian yang sekarang. Ya, karena anginnya bertambah kering dan ini kering banget ya. Tapi kering dingin, jadi kayak AC. Apalagi ini sudah mau masuk ke kering ketiga, kering terakhir itu udah masuk ke arah dingin ya. Jadi nanti tentunya udara yang berubah biasanya menyerang organ itu berubah pula. Tapi gatal itu memang pada musimnya dan disertai dengan angin. Maka saya lebih suka sih kalau yang seperti itu bisa menggunakan dua hal yang silakan mau pilih. Bisa menggunakan umbi kunyit atau temu hitam. Tapi yang bagus sih temu hitam sih. Kalau ada temu hitam, kalau nggak ada umbi kunyit. Salah satu di antara keduanya itu satu ibu jari kemudian diparut, seduh pakai air, kemudian disaring, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Usahakan dengan air yang hangat, yang panas kemudian sampai ke arah hangat. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sebentar. Perbanyak makan buah, kemudian sayur. Untuk hari inilah, untuk musim-musim seperti ini, perbanyak makan buah dan sayur. Kalau di sini musimnya jeruk Medan. Jeruk Medan. Ya, betul. Nggak tahu kalau di sana. Ya, sesuai dengan nasihat Ibnu Qayyim, jangan hindari buah yang ada pada musimnya. Maka usahakan kita mengkonsumsi buah yang memang sudah jatuh pada musimnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan saja atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam, silakan. Ketika seseorang kemudian sakit ya, itu setidaknya paling enggak
kita harus berpikir yang jernih. Dulu guru saya sempat bilang, seseorang itu tidak fair ketika dia sudah mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menginjak di bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Kemudian kita makan, minum dari bumi ini, ya, yang diberikan karunia-Nya semua Allah, berikan rezeki semuanya oleh Allah. Ya. Kemudian terkadang ketika kita mendapat sedikit ujian, kemudian kita kalang kabut dan tidak berserah diri kepada Allah, padahal yang tadinya itu kita tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ini sungguh sangat tidak fair ketika sedikit saja ujian kemudian kita histeris dan menyalahkan keadaan. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Padahal kadang kita saja misalkan ada seseorang yang punya mobil, kemudian datang, mobilnya dipakai, dibuat suka-suka sama dia. Itu aja kadang kita tidak suka karena kita merasa memiliki gitu. Kadang kita merasa memiliki. Lah kemudian ada juga seorang tamu, misalkan seorang yang bertamu bebas melakukan sesuatu di rumah kita. Ya, kemudian terkadang tolong dong kalau pas kotor disapu misalkan seperti itu. Kemudian tersinggung, ini juga sesuatu yang tidak fair. Padahal ini kan urusan-urusan yang kecil. Sementara kita itu berada di bumi Allah. Kemudian diberikan karunia Allah dari pertama kali lahir, dipilihkan orang tua kita, kemudian dipilihkan lingkungan, diberikan oleh lingkungan yang baik oleh Allah, ya. Kemudian kita diberikan kesempatan, kesehatan dan segala macam kenikmatan. Kemudian dengan sedikit sakit, kalau seandainya kemudian membuat kita menjadi lupa diri kepada Allah, ini sangat tidak fair sekali. Karena boleh jadi padahal sesuatu hal ini boleh jadi kebaikan buat kita, nilai plus buat kita. Di saat mungkin orang lain tidak diuji dengan sakit, ya kan, sehingga bisa jadi tidak dikurangi dosanya. Boleh jadi apa yang kita lakukan ini, sakit yang kita derita, bukan berarti setiap orang harus sakit, kan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena sungguhnya apa yang diberikan oleh Allah kan pastinya tidak mungkin sesuatu yang membuat kita tidak kuat, ya. Maka dipikirlah yang ringan-ringan saja. Segala sesuatu apa yang dikehendakkan oleh Allah, ya udah semuanya baik. Karena takdir yang diberikan oleh Allah, kita tidak perlu harus mencari sesuatu yang lain, ya. Ibaratnya turunkan penyakit juga Allah turunkan obatnya. Artinya kita sudah sangat lengkap lah, dikaruniai apapun tuh manusia itu fasilitasnya itu lengkap sekali lah. Jadi ya kita tinggal menikmati. Maka bagi orang yang sakit, maka bertawakal kepada Allah dengan cara yang benar. Artinya bukan bertawakal nggak usah ngapa-ngapain juga, yang penting kalau Allah sembuhkan. Ya, kata siapa begitu, ya kan? Ketika Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obat, kan obat itu harus dicari, ya, menurunkan dawa, entah itu tumbuh di mana, Allah turunkan di mana, kan sesuatu tersebut harus dicari. Dan yang namanya turun itu kan, misalkan penyakitnya banyak, masa obatnya satu kan enggak? Obat kan banyak dan di mana-mana. Makanya itu tadi sebenarnya saya bicara tentang musim juga berkaitan erat dengan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa yang menyebutkan turunnya obat dan turunnya penyakit, salah satu caranya adalah melalui turunnya hujan. Malaikat menurunkan hujan, maka itu turun rahmat, turun obat dan turun penyakit. Ya kan? Hujan, tanah, kemudian tanaman, itu membuat seseorang harus tahu kan musim tadi. Apalagi Imam Ibnu Qayyim mensyaratkan seorang tabib itu harus tahu cuaca, harus tahu tempat tinggal negerinya, karakteristik negerinya, sifat karakteristik negerinya, kemudian cuacanya, dan tabiat-tabiat manusianya. Tapi bagi orang yang bukan tabib sih nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi seorang tabib itu ada 20 perkara yang harus diketahui. Salah satunya itu ya ini, daerah yang dimana dia tinggal. Kemudian tidak bisa mengeneralisir, apa yang penelitian saya di sini itu untuk semuanya, nggak bisa. Kayak misalkan saya bikin kalender misalkan, ya, dengan keilmuan yang ada, apakah di Pekanbaru itu masuk? Nggak, beda lagi.
Kan tadi ada yang penanya dari Pekanbaru. Iya, betul. Pekanbaru itu beda. Sejauh ini yang saya ketahui, yang saya sudah keliling ya, itu cocok itu Bali, Madura, kemudian Jawa. Ya. Lampung masih, tapi kayak Morobungo gitu. Kemudian itu sudah berubah. Beberapa daerah di Medan itu masih ada yang sesuai. Ya. Kata kawan maksudnya, karena saya belum ke Medan, jadi belum meneliti di daerah Medan gitu ya. Tapi di daerah lain itu nggak semuanya. Apakah sesuai kalender itu sesuai dengan Sulawesi, maka berubah. Di Sulawesi ada sendiri, harus bikin sendiri di situ, kemudian karena terjadi perubahan jam ya, jamnya kan berbeda ya. Ketika terjadi perbedaan ya, kayak sekarang di sini dengan Arab kan. Kita musim kering lebih dulu, kemudian Arab musim panas kan begitu terus. Kita lebih dahulu. Di sini kita udah melihat hilal, di Arab belum kan itu. Selisihnya 4 jam. Maka ketika terjadi perselisihan itu ya tetap harus ada ru'yah ulang itu. Penelitian hisab ulang, penelitian ulang. Sebenarnya paling utama adalah ru'yah dulu kan. Baru kemudian bisa dilakukan, berarti hisabnya pakai ini dan pakai itu. Karena walau bagaimanapun juga letak geografi tempat kita tinggal, seorang tabib tinggal itu harus diketahui sehingga tahu betul karakteristiknya. Dan ini merupakan nasihat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau nasihatkan di bukunya Zadul Ma'ad ya. Ini seorang tabib harus tahu letak geografinya, kemudian tabiat hawa udara yang ada di daerah situ gitu kan. Kenapa? Karena Syaikh Islam Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim juga menyatakan seperti itu. Turunnya obat itu terkadang bersamaan dengan turunnya air hujan. Ya, kita harus tahu curah hujan sekian dalam setiap tahunnya itu. Tahun ini 2022 curah hujan itu sekian dalam sekian tahun gitu kan, dalam 1 tahun ini. Kemudian nanti 2003, kemudian 2004 musim kering masih ada hujan. Ini kan musim kering masih ada hujan, musim kering masih ada hujan. Organ yang terserang apa sesuai dengan letak geografi dan cuacanya ya. Maka banyak-banyaklah membaca buku-buku para ulama yang berkaitan dengan hal tersebut, walaupun sebenarnya lebih susah, entah itu buku yang lebih lengkap lagi kayak bukunya Ibnu Nuaim, Imam Ibnu Nuaim ya, kemudian Imam Ibnu Sunni ya. Itu banyak buku-buku yang kemudian bagus yang menyebutkan tentang tulang kaki ada berapa, kemudian yang terserang itu biasanya di bagian mana, kemudian ada berapa ya, kemudian tahapan kulit, dari kulit sampai ke tulang, sampai ke sumsum pecahnya tulang itu ada berapa tahapan. Itu banyak disebutkan di mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki, atau di buku, di kitab-kitab para ulama Hambali seperti kitab Ibnu Qayyim, kitab Ibnu Taimiyah, kemudian kitabnya Imam Ibnu Muflih al-Hambali ya kita tinggal mencari. Ada juga kitabnya Imam Az-Zujjaj, ada yang membaca Az-Zujjaj ya, kudu saya membacanya Az-Zujjaj, Imam Az-Zujjaj itu. Kemudian tentang khalqul insan dari ujung kaki sampai ujung kepala dibahas. Kemudian kalau terjadi permasalahan, ini fungsinya ini, organ ini fungsinya ini, organ ini fungsinya ini, dibahas satu persatu. Kalau terjadi begini maka permasalahannya di organ ini. Sangat banyak sekali, walaupun mungkin sekarang agak jarang dipahami dan diketahui ya. Tetapi bukan kita bersandar kepada pengetahuan itu, tetap saja kalau seorang tabib harus mengetahui itu, dan kesembuhan itu barulah kita kesembuhan itu dari Allah. Dan itu yang disyaratkan oleh para ulama kita. Kan Ibnu Qayyim punya syarat, seorang tabib harus tahu ini sekian pasal, ya sudah harus tahu gitu kan. Kalau nggak tahu jangan dikatakan tabib qasir, tabib yang kecil, atau nisfut tabib, dia hanya separuh tabib. Nah, separuh ya nggak gimana ya, berarti ya bisa dibilang abal-abal kan. Jadi kita nggak enak kan kalau seperti itu. Maka ada syarat-syarat itu yang kalau kita punya, karena kita punya agama ya, dan agama kita Islam, kita Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah yang memberi syarat. Kalau kalian tabib ini syaratnya, kalau enggak ini maka terjatuh kepada hadis ini gitu. Barang siapa yang tidak mengetahui mengobati, maka dia tanggung jawab dunia akhirat. Baru perkataan saya Nasir As-Sa'di, wah saya Albani dalam Silsilah Shahihah. Itu kan enggak ringan ya. Makanya pengetahuannya memang harus ada syarat-syarat yang memang harus diketahui. Tapi tetap apapun tinggi ilmunya tidak bisa menyembuhkan, karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan dokter ya kan, dia sekolah ngambil
spesialis, dokter umum nggak boleh, kemudian berpraktek seperti spesialis kan, pengen gigi spesialis gigi, pengen jantung spesialis paru, spesialis dalam, spesialis bedah, itu dituntut. Padahal kesembuhan dari Allah gitu ya. Tapi tetap belajar begitu pula dengan para ustadz juga begitu ya. Betul. Semuanya ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa kita pungkiri. Memang hikmah itu dolatul mukmin, milik kaum mukmin. Siapa yang menemukan maka dia yang bisa memanfaatkan. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatal Islam wa jazakumullah, program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat kita ambil pelajaran atau ilmu yang bisa kita langsung praktekkan. Nah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan, dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah berikhtiar, bertawakal, bersabar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.